teman-teman Uma Badis yang aku sayangi dan aku cintai, Cile. Hari ini kita mau belajar mengenai kelenjar saliva ya. Nah, aku izin buat share screen. Nah, sebenarnya bukan aku yang ngajarin, tapi kita sharing bareng. Nanti kalau misalnya ada yang mau ini ya, mau ngobrol, silahkan. Nah, ini mohon maaf karena aku pakai tab, kayak sinyalnya kurang mendukung, jadi videoku ketutup deh. Ya nggak sih? Ya kan? Iya, Dok. Kalau Coba. daftar KPPT-nya tertutup. Sekarang ketutup ya? Iya, Dok. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Dok. Oke. Nah, kita mau bahas tentang kelainan kelenjar saliva nih, guys. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, sebenarnya apa sih kelenjar saliva itu? Gimana anatominya? Sebenarnya bukan apa kelenjar saliva ya, tapi anatomi kelenjar saliva itu gimana? Kita udah pernah belajar ya dulu di anatomi kan, ada kelenjar saliva itu dibagi jadi dua subtipe, yaitu mayor sama minor. Yang mayor cuma ada 3, yang minor itu ada ratusan. Nah, untuk yang mayor, kita punya 1, 2, dan 3, yaitu parotid, submandibular, dan sublingual. Untuk parotid, itu kita bisa cek di gambarnya, itu ada di depan telinga, atau di belakang ramus ya, di samping ramus. Untuk yang submandibular ada di bawah, sublingualnya depannya submandibular. Nah, untuk parotid sendiri, itu punya ductus. Ductus itu adalah muara atau tempat cairannya keluar. Namanya ductus tension, parotid tension, submandibular Wharton, sublingual Bartholin. Jangan lupa, ini besok bakal diulang-ulang yang mana yang namanya ductus dari kelenjarnya. Nah, untuk ductus tension sendiri, berarti dia ada di mukosa bukal dekat molar 1 pertama rahang atas. Nah, tipe cairannya adalah serus. Sedangkan untuk submandibular, ada di bawah atau di kedua sisi frenulum lingualis. Jadi kalau teman-teman belum belajar anatomi kan, di sini ini bawah lidah, dasar lidah, ada frenulum lingualisnya. Di kanan kirinya itu ada ductus Whartonnya. Nah, untuk tipe cairannya itu mix antara serus dan mukos. Dan yang ketiga itu adalah sublingual. Dia ductusnya ductus Bartholin. Tipe cairannya itu mukos. Nah, biasanya sublingual ini itu juga keluar setengahnya di ductus Wharton atau ductus submandibular. Karena dia letaknya tuh berdekatan sehingga kadang-kadang ada yang keluar dari submandibular juga. Makanya inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita bingung antara membedakan kelenjar mana sih yang terpengaruh submandibular atau sublingual gitu. Kadang-kadang ada kayak salah interpretasi, salah diagnosis karena letaknya berdekatan. Nah, kemudian yang terakhir itu yang minor, itu ada ratusan kelenjar yang ada di mukosanya, kita sendiri di mukosa rongga mulut. Nah, sekresinya lewat ductus yang pendek-pendek. Dan tipe cairannya mukos, mayoritas mukos. Nah, berarti yang gampangannya itu gimana ya? Gampangannya parotid SS, parotid tension serus kayak gitu. Terus sisanya tinggal kalian hafalin. Hafalin dong ya. Ya pokoknya dihafalin ya. Kalau ada yang punya punya apa namanya keledai, jembatan keledai boleh dikasih tahu. Nah, terus untuk gimana sih sebenarnya di dalamnya dari kelenjar saliva itu? Kelenjar saliva itu bentuknya mirip kayak klasternya anggur. Jadi buah-buah anggurnya ini adalah sel-sel asinar. Asinar atau acini. Nah, sel asinar atau acini ini itu memproduksi salivanya, memproduksi cairan-cairannya, sedangkan tangkai-tangkainya ini adalah ductus-ductusnya yang mengantarkan cairannya untuk sampai ke mukosa rongga mulut. Nah, katakanlah ini mukosanya. Nah, akhirnya cairannya keluar ke sini kayak gitu. Jadi di sini diproduksi, dikeluarin lewat ductusnya. Nah, tapi di antara ductus sama
asinar ini itu juga dikeluarkan protein-protein kayak misal ini natrium natrium Cl tuh natrium klorat kok kalsium salah deh ini potasium natrium sama klorida dan lain-lainnya. Makanya yang namanya saliva itu isinya cairan hipotonik yang kaya protein. Jadi isinya ada air, organik material, sama anorganik material. Nah, makanya saliva tuh berpengaruhnya banyak banget di rongga mulut kita. Karena dia punya protein-protein yang berfungsi untuk asam basa rongga mulut, terus ada air-air yang kemudian bisa self-cleansing-nya mukosa kita, terus ada komponen organik sama anorganik yang kemudian memberikan vitamin pada tubuh kita kayak gitu. Nah, dan kelenjar saliva ini dikontrol baik dengan parasimpatik sama simpatik syaraf. Makanya kalau nggak ada apapun juga itu masih keluarkan salivanya walaupun kita nggak kerasa karena ada kontrol dari dua. Dan kalau misalnya kita nge-trigger saliva kita buat keluar, kayak misalnya kita bayangin lemon, ini kayak bayangin aja teman-teman pasti udah agak keluar lebih banyak gitu kan salivanya yang kecut-kecut, yang pedes-pedes kayak gitu. Karena ada yang dikontrol sama dua saraf yang berbeda. Nah, terus gimana terus cara diagnosis pasien dengan gangguan kelenjar saliva? Nah, mayoritas itu mengeluh mulutnya kering atau serostomia. Namun, serostomia itu gejala, bukan penyakit. Kalau aku nanya, ada yang tahu nggak? Keluhan subjektif serostomia itu keluhan subjektif atau keluhan objektif? Ada yang tahu nggak? Mbak Nisa tahu nggak? Kalau keluhan subjektif itu apa? Serostomia atau yang lain? Serostomia itu maksudnya subjektif atau objektifnya pasien? Kalau serostomia, setahu saya dari subjektifnya dok. Karena kalau Benar. objektif Kalau objektif? dicek dari kadar salivanya dok. Berarti ngomongnya apa kalau objektif, temuan objektifnya? Apa? Hiposalivasi dok. Benar. Betul, setuju, agree, pintar, 100. Kalau serostomia itu adalah temuan subjektif yang dirasakan pasien, gejala dari pasien. Kayak pasien ngeluh mulutnya kering, susah nelen, susah ini. Nah, kita curiga dia serostomia, tapi belum tentu objektifnya pasien itu ada hiposalivasi. Nah, ini harus dicek dengan pengukur. Nanti dikumpulin salivanya untuk dicek benar nggak sih sebetulnya volume saliva yang dia punya itu memang lebih rendah daripada normal. Nah, kayak gitu. Karena nih, kan mulut kering itu juga bisa, nggak ada yang salah. Nah, kayak gitu ya. Untuk serostomia itu subjektif, yang objektif itu hiposalivasinya. Nah, mayoritas kan kalau gangguan kelenjar saliva ngeluhnya mulutnya kering. Tapi mulut kering itu juga bisa karena komplikasi sistemik yang manifestasinya di oral. Jadi kayak misal apa ya? Misal yang lain kayak komplikasi sistemik diabetes mellitus itu bukan. Pokoknya yang sistemik tapi manifestasinya sama mulutnya kering. Bisa karena medikasi, bisa karena obat-obatan, medikasi, sama gejala dari penyakitnya itu. Nah, terus gimana sih caranya ngediagnosisnya? Nah, yang pertama adalah gimana kondisi sistemiknya pasien. Cek dulu sistemiknya pasien tuh kayak mana. Asalnya sama penyebab keluhannya. Jadi dicek kalau misalnya besok ketemu sama pasien, teman-teman
misal lagi koas atau besok udah mau koas gitu ya, ketika nemuin atau nyari pasien yang punya gangguan kelenjar saliva, ditanyain, "Ibu, selama ini ada nggak kondisi penyakitnya yang ada di dirinya Ibu?" Kayak gitu, atau, "Ibu selama ini punya keluhan penyakit apa?" Gitu. Atau terus, "Ibu selama ini minum obat-obatannya apa? Terakhir ke dokter kapan? Apakah ada rutin kontrol ke dokter?" Kayak gitu. Ditanyain, eee, kondisi sistemiknya. Terus yang kedua adalah cek adanya hipofungsi kelenjar saliva atau enggak, sama keparahannya gimana. Dicek dengan, pengukuran volume, terus volume, terus rate-nya atau kecepatan keluar salivanya, sama konsistensinya. Nah, terus habis itu kalau udah, baru ditetapkan diagnosis definitifnya, apabila memungkinkan. Terus yang keempat, baru lakukan perawatan. Nah, ini kenapa kok ditulis apabila memungkinkan? Karena kadang-kadang kita tuh cuma suspek gitu loh. Kayak, tapi nggak boleh sih ngomong diagnosisnya suspek apa kayak gitu ditulis di lembar medis itu kadang boleh, kadang nggak. Yang ngebolehin ya nggak apa-apa. Jadi nanti nulisnya tuh suspek. Misal suspek apa ya? Suspek pleomorphic adenoma misal. Pleomorphic adenoma. Nah, namun pleomorphic adenoma ini kan harus dibedakan dengan pembesaran kelenjar lain dengan menggunakan kultur atau kayak cek lab gitu, cek lab. Nah, makanya susah gitu loh menentukan itu tuh bener nggak sih pembesaran karena hal itu yang pasti gitu. Paham nggak? Jadi kayak kadang-kadang kita tuh cuma nentuin diagnosis yang ngira-ngira, tapi nggak definitif karena nggak sampai kita kultur atau ngecek lab. Nah, makanya ditulis jika memungkinkan. Karena memang sebetulnya teman-teman, kalau misalnya kita tuh mengeluarkan apapun yang ada di dalam tubuh, misal kita mau ngeluarin benjolan, kita eksisi, kita ambil jaringannya. Nah, peraturannya itu sebetulnya jaringan yang kita ambil atau kita eksisi, kita kasih ke lab buat di anatomi, buat patologi anatomi. Jadi buat dicek gitu loh, di histologinya, di patologi anatominya kayak mana, dan itu bener nggak sih temuannya tuh yang kita duga. Karena biasanya kan benjolan kan macam-macam toh, kayak misalnya kita nemu benjolan, bisa dia fibroma, bisa dia cuma apa neurofibroma bahkan, atau bisa jadi hemangioma, atau bisa jadi yang lainnya gitu. Sejujurnya harus dicek lab, tapi dalam pelaksanaannya karena hal itu rumit dan membutuhkan biaya, kayak nggak semuanya itu dicek kecuali yang ganas atau memang curiga keganasan gitu teman-teman. Itu jadi keluar materi.